Cerita rakyat ternyata berasal dari dongeng ibu kita sendiri. Kapan cerita ini akan selesai? Ibu pasti menjawab, 1 dari 1000. Artinya, 999 cerita lagi untuk menamatkan cerita sebelumnya. Pet adalah anak perempuan kerempeng, hitam, berusia sekitar 11 tahun. Ia anak yang pintar, tetapi nakal sekali. Pet, ibu dan neneknya tinggal di satu kampung dekat hutan. Namun jenazah nenek mulai menyebarkan bau busuk dan dikerubungi lalat. Pet memutuskan untuk mengubur nenek. Di bawah sebatang pohon mangga yang berbuah rendah, ibu kembali menggumam betapa lain keadaan kalau ada si Pet. Kali ini tak ada suara yang menyahutinya. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda di episode ke-20. Kali ini Makcik akan melanjutkan bercerita tentang si Pet. Judul cerita Makcik adalah Si Pet Cerita dari Aceh, yang merupakan sambungan dari episode ke-19 yang Makcik bacakan kepada kalian minggu yang lalu. Si Pet Cerita dari Aceh bukanlah karya Makcik, tetapi sebuah dongeng karya ibu teman Makcik yang diceritakan oleh teman Makcik kepada Makcik. Jadi Makcik adalah penyalin dongeng ini. Ibu teman Makcik luar biasa, dia sudah lama meninggal dunia, tapi dia meninggalkan cerita ini untuk anaknya, dan Makcik menyalinnya untuk didengarkan oleh kalian. Makcik lanjutkan membacakan Si Pet Cerita dari Aceh. Di kejauhan, ibu melihat sebuah rumah panggung. Ibu berjalan mendekati rumah itu. Begitu tiba di halamannya, ibu tidak bertemu siapapun. Sunyi. Betapa tuanya rumah ini, pikir ibu. Seraya memandang tiang-tiang besar yang berlumut tebal. Di bawah tangga, ibu menemukan guci besar berisi air. Ibu yang sudah kehausan pun minum air dari guci itu. Kerongkongan ibu terasa segar. Ibu kemudian naik ke atas rumah, mengucap salam dan mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ibu langsung membuka pintu, masuk ke rumah. Ia tercengang melihat apa yang terdapat di dalam. Kepala rusa, kulit binatang, dan bermacam-macam hewan yang telah diawetkan menghias dinding rumah. Ibu menduga rumah ini milik orang berada yang ditinggalkan pemiliknya begitu saja, entah karena apa. Mungkin ia juga seorang pemburu, pikir ibu. Ibu kemudian mengambil air wudhu dari guci dan segera sholat. Setelah sholat, ibu mendengar suara mendengus-dengus di bawah rumah. Ibu mengintip dari celah lantai kayu. Ia melihat makhluk bertubuh besar, berbulu,
bertanduk dan berkaki dua berada di bawah sana. Ibu sangat ketakutan dan bergumam lagi, "Ya Allah, seandainya ada si Pet, pastilah akan dihajarnya makhluk itu, ya Allah." Tiba-tiba terdengar suara dari dalam gulungan rumbia ibu. "Si Pet di sini, Mak, dalam rumbia." Ibu langsung membuka gulungan rumbia dan menemukan Pet terbaring di dalamnya. Ibu memeriksa botol-botolnya, tak ada yang pecah. Pet bercerita bahwa air yang menetes dari gulungan itu adalah air kencingnya. 2 kali ibu membanting gulungan rumbia, 2 kali pula ia terkencing-kencing. Makhluk di bawah rumah mendengus lagi dengan keras. Pet mengambil trompet tanduk, memasukkannya ke guci kosong dan meniup trompet itu sehingga mendengar suara yang menyeramkan. Pet dan makhluk itu bersahut-sahutan. Makhluk itu kemudian bertanya, "Siapa di atas?" Pet membalas, "Siapa di bawah?" Makhluk menjawab, "Goglasi." Pet menjawab, "Goglasa." Makhluk ingin tahu seberapa kuat lawannya. Ia berkata, "Coba tunjukkan kencingmu." Pet dibantu ibunya mencurahkan air di dalam guci-guci ke celah lantai. Air mengalir keluar. Goglasi gentar juga dan membatin, "Baru kencingnya saja sudah sebanyak ini." Makhluk itu berputar-putar di sekeliling rumah dengan kaki yang dikais-kaiskan ke tanah yang becek. Akibatnya, tanah seperti habis dibajak. Goglasi ingin menguji lagi seberapa kuat Goglasa. "Coba tunjukkan taimu." Pet dibantu ibunya membuka tutup lubang kecil di lantai dan menjatuhkan begitu banyak biji pinang. Goglasi meraih sebiji pinang dan mencoba menggigitnya. Sangat keras. Goglasi makin gentar. "Baru tainya saja sudah sekeras ini." Ketika mengintip dari celah di lantai rumah, Pet dan ibunya tahu bahwa Goglasi tidak sendirian. Ia bersama 2 makhluk yang sama dan sebangun dengan dirinya. Mereka itu anak dan istri Goglasi. Goglasi, anak dan istrinya kembali berputar-putar karena bingung. Dan akibatnya, tanah semakin terkais-kais dan berlumpur seperti tanah sawah sehabis dibajak. Anak dan istri Goglasi tak terima kalau mereka tak bisa masuk ke rumah mereka sendiri. Mereka mencari akal untuk masuk ke rumah, terutama anak Goglasi. "Hei, kalau berani turun ke sini," seru anak Goglasi. Pet menjawab, "Kalau berani naik ke atas." Goglasi makin geram, begitu juga istri dan anaknya. Goglasi sekeluarga berputar-putar di sekeliling rumah sehingga tanah pun teraduk-aduk. Mereka berputar-putar karena bingung, tak tahu harus berbuat apa. Makhluk yang sekarang menduduki rumah mereka sungguh keterlaluan. Setelah lelah berputar-putar, anak beranak Goglasi pun berhenti karena kelelahan. Keadaan tiba-tiba senyap. Anak Goglasi tak tahan menunggu. Ia berkata kepada ayahnya, "Mengapa kita harus begitu takut kepada makhluk itu? Ini rumah kita. Ayo kita hadapi siapapun yang berani merebutnya. Aku juga ingin tahu seperti apa musuh kita." Goglasi terdiam. Anaknya kemudian berseru, "Kami akan ke atas, hei. Kami tidak takut." Dari atas tak terdengar jawaban. Diam-diam, Pet dan ibunya bersembunyi di dalam guci.
Pet mengambil kacip, gunting untuk membelah pinang, sebelum masuk guci bersama ibunya. Keluarga Goglasi naik ke rumah. Mereka bingung melihat tak seorang pun di situ. Beberapa guci terguling di lantai, kering. Biji-biji pinang berserak. Kini mereka tahu bahwa makhluk yang mereka hadapi tak sekuat yang mereka sangka. Goglasi kemudian duduk di atas sebuah guci terbesar yang di dalamnya bersembunyi Pet dan ibunya. Pet langsung menggunting kemaluan Goglasi dengan kacip. Goglasi langsung terlompat, menjerit-jerit, lari tunggang langgang, disertai anak dan istrinya yang bingung dan panik melihat kemaluan ayah dan suami mereka sudah terpotong. Mereka lari menjauhi rumah itu dan tak pernah kembali lagi. Pet dan ibunya kini menjadi pemilik rumah itu. Mereka memanfaatkan tanah di sekeliling rumah yang sudah seperti dibajak itu untuk bercocok tanam. Bibit-bibit tanaman yang dibawa ibu langsung ditanam di situ. Tanaman-tanaman tumbuh subur. Berbagai pohon buah mulai berbuah lebat dan banyak. Pet dan ibunya menghanyutkan sebagian hasil bumi itu di sungai untuk memberi makan penduduk yang mungkin miskin dan lapar di ujung lain sungai. Rupanya, penduduk desa itu telah lama mengungsi ke hilir sungai karena desa mereka dikuasai raksasa, kaum Goglasi. Begitu mendapati berbagai sayur dan buah-buahan yang hanyut ke arah mereka, mereka mulai bertanya-tanya dan ingin tahu dari mana asalnya. Akhirnya, sejumlah penduduk melihat kebun yang sangat subur dan rumah besar di tengahnya. Itulah rumah dan kebun milik Pet dan ibunya. Ibu dan anak ini menyambut penduduk desa yang datang dengan riang gembira. Mereka mengajak orang-orang desa kembali ke situ karena raksasa yang jahat sudah tak akan berani kembali lagi. Penduduk desa yang mengungsi berduyun-duyun kembali ke desa mereka, memulai hidup lagi di situ, membuka kebun. Desa berkembang pesat dan makmur. Pet diangkat menjadi ratu di kemudian hari.